Kembali lagi bersama saya. Kali ini di episode kali ini saya akan mewawancari seseorang inspiratif yang dulu pernah mengalami kegagalan, sekarang bangkit lagi. Siapakah bintang tamu yang akan kita undang? Mari kita sambut Bapak Difung Wirajaya Saputra. Halo, Halo apa Pak. kabar? Selamat Ya, sore, Pak. ya. Boleh ceritakan Pak, siapa Bapak sebenarnya? Oke, baik. Ya, pemirsa, perkenalkan nama saya Difung Wirajaya Saputra. Saya sekarang menjabat sebagai CEO daripada Tidal Group. Tidal Group ini sendiri adalah membawahi 3 perusahaan. Yang pertama PT Putra Tidal Perkasa, yang kedua PT Sarana Tidal Sejahtera, dan PT Sumatera Guide Service. Ya. Sungguh luar biasa. Ya. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Anda mendirikan perusahaan tersebut? Ya, jadi kalau PT Putra Tidal Perkasa dari 2007 ya. Jadi kita bergerak di bidang jasa pengamanan. Kalau PT Sarana Tidal Sejahtera itu bergerak di bidang jasa cleaning service. Kalau Sumatera Guide Service juga sama di bidang jasa pengamanan. Seperti itu. Total personil sampai dengan hari ini sudah lebih daripada 1.500 orang dengan 69 perusahaan pengguna yang menggunakan jasa kita. Berdasarkan informasi yang kami dapat, pengalaman Bapak bisa dikatakan suram dan pernah mengikuti pelatihan militer, namun karena ada insiden dikeluarkan. Apakah itu benar? Ya, jadi memang benar. Dulu saya pernah mengikuti pendidikan militer di akademi militer, atau orang dulu mengenalnya dengan Akabri Darat. Ya. Jadi saya tahun 95 masuk, seharusnya saya lulus tahun 98. Namun beberapa bulan menjelang lulus, saya ada masalah pidana dan saya harus menghadapi pengadilan militer. Di mana pengadilan militer itu saya divonis bersalah dan harus menjalani hukuman 1 tahun 2 bulan. Tambah saya diberhentikan dari kedinasan. Di situ yang memang betul-betul saya berubah ya kehidupan saya, yang harusnya saya jadi seorang perwira angkatan darat, tapi ternyata nasib berkata lain. Bukan saya tidak mampu, tapi nasib berkata lain, sehingga akhirnya saya harus keluarkan. Dan tentu ini juga menjadi satu kekecewaan yang luar biasa bagi keluarga ya, bagi diri saya sendiri. Apa yang cita-cita sudah di depan mata menjadi tidak tercapai. Tapi itulah jalan Tuhan ya, harusnya jalan yang membawa saya hingga seperti sekarang. Demikian. Selain pernah menjadi di angkatan militer, Bapak juga dikabarkan pernah menjadi security. Apakah benar? Ya, jadi setelah saya dikeluarkan, saya menjalani hukuman ya. Jadi memang di situ luar biasa ya, namanya perjalanan hidup yang saya alami ya. Karena ya betul-betul merubah nasib lah. Maka setelah selesai semuanya itu, saya memutuskan untuk merantau. Akhirnya saya pergi ke Batam ini lah. Yang tujuan utama adalah tentu tidak mau lagi menyusahkan orang tua. Saya mau mencoba lembaran hidup baru sebagai seorang sipil. Maka satu-satunya jalan untuk bertahan hidup di Batam ini ya adalah kerja. Di tahun 99 itu saya masih ingat, belum ada Batam Pos ya seperti sekarang, yang ada Siguri Pos. Itu hari Sabtu saya baca koran, interview hari Senin PT ABB, posisi selanjutnya. Saya pergi melamar, karena satu-satunya pekerjaan yang ada hubungannya dengan masa lalu saya itu ya jadi satpam. Ya, alhamdulillah Tuhan memberikan jalan, saya diterima di perusahaan tersebut. Pada kesempatan ini juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arman Mauzu selaku manajer HRD PT ABB yang pertama kali menerima saya bekerja di perusahaan tersebut. Jadi disitulah awal karir saya hidup di Batam menjadi seorang satpam. Hampir selama 3 tahun 2 bulan jadi satpam. Pernah mengalami kesuksesan
namun bangkit lagi, itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saksikan cerita selengkapnya dalam pariwara berikut ini. Cerita sukses Ipung berawal dari keinginannya menjadi seorang tentara. Untuk menggapai cita-cita itu, ia pun melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer Indonesia selama 3 tahun. Namun manusia hanya bisa berencana, Tuhan juga yang menentukan. Karena terkendala sesuatu hal, pendidikannya di Akademi Militer tidak berlanjut hingga tuntas. Pupus harapan menjadi tentara, akhirnya ia pun mengikuti serangkaian pelatihan keamanan atau SAPAM. Selesai mengikuti pelatihan, Difung pun menjadi SAPAM di PT ABB di daerah Batam. Tidak hanya itu saja, setelah memasuki tahun 2000, Difung berkenalan dengan seseorang pebisnis bernama Jaya Setiabudi. Dikarenakan Difung memiliki kepribadian yang komunikatif, jujur, akhirnya Jaya Setiabudi menawarkan pekerjaan menjadi salesman produk alat berat dan alat elektronik. Setelah bekerja selama 4 tahun, Difung memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai sales manager membuka bisnis sendiri. Difung mendapat ide setelah ia melihat potensi bisnis outsourcing tenaga pengamanan, khususnya di Batam sangat besar dan masih menjanjikan. Di tahun 2007, akhirnya Difung mendirikan sebuah perusahaan PT Putra Tidar Perkasa dalam bidang jasa keamanan, dan dikabarkan perusahaan yang didirikan oleh Difung memperkerjakan 1.500 lebih karyawan. Bukan hanya itu saja, PT Tidar Putra Perkasa adalah perusahaan penyedia jasa terbanyak yang ada di Batam. Kalau boleh tahu, apa yang menjadi kunci sukses bagi Anda diri sendiri sehingga Anda bisa jadi sukses di sini? Sebelum Anda menjawab, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Cini Kenjo Mae, gara-gara ia menandalkan duri jasana. Asikola ko, boya ko ilmu, tea ko boya ijazah, jagaan jabatan ji. Oke, kembali lagi bersama saya dalam acara Sang Inspiratif. Di sini saya akan menumpas tuntas yang lebih mendalam mengenai Bapak Difung Wirajasa Putra. Oke, buat Bapak, apa yang menjadi kunci sukses buat Anda sendiri, Pak? Ya, jadi ini proses ngajinya lama ya. Kalau istilahnya saya orang Islam ini ngajinya lama. Ngaji kehidupan. Ngaji itu bukan ngaji kitab aja. Dulu saya orang yang penuh dendam, penuh rasa kecewa. Bahkan saya pernah mengalami, boleh dibilang, perbatasan waras dan gak waras itu tipis. Ya. Karena cita-cita yang sudah di depan mata sirna, ditambah lagi penderitaan di dalam darah. Jadi itu tidak mudah melewati semua itu. Tapi akhirnya ternyata saya menemukan sebuah jawaban. Nah, kenapa di ulang tahun TTP yang 11 itu kita meluncurkan buku yang berjudul Bertarung Melawan Nasib Berdamai Dalam Kehidupan. Jadi hidup ini sebenarnya ternyata pertarungan nasib. Kalau tidak baik, ya buruk, baik, buruk. Terus begitu sampai kita akhir hayat nanti. Tapi kuncinya sebenarnya sederhana, harus berdamai. Jadi kalau kita dapat kejelekan, ya kita harus sabar. Itu bagian daripada ujian. Kalau kita dapat kebaikan, ya harus bersyukur. Jadi memang hidup itu sudah Tuhan ciptakan. Seperti saya dulu, siapa yang menyangka bahwa sekarang saya bisa punya perusahaan seperti itu? Nggak ada, terpikir pun tidak. Jadi saya hanya menjalani hidup. Setiap saya menjalani hidup, saya berusaha yang terbaik saja. Ya ibaratnya kalau bahasa sekarang tuh, do the best and let God do the rest. Ibaratnya. Ya kita lakukan yang terbaik aja. Sisanya biar Tuhan yang menentukan. Kalau memang jalan kita di sana, ya kita akan berhasil.
Tapi kalau tidak berhasil ya berarti memang bukan jalan kita, bukan rezeki kita. Nah, jadi intinya sebenarnya sederhana. Cuman terkadang kan manusia itu kan suka baper, berpikir yang tidak. Kok dapat dosen killer misalnya, skripsinya susah, baik. Sebenarnya mindset kita saja, ya, mindset kita. Jadi nggak ada yang tidak mungkin. Bukan berarti kita mendahului yang di atas, bukan. Jadi anything is possible if we really want to. Jadi segala sesuatu itu mungkin. Yang penting kita mau berusaha. Jadi itu yang prinsip utama yang saya bisa berikan. Terus yang selanjutnya ya berusaha jadi orang baik aja. Berusaha jadi orang baik aja. Seperti saya menjalani usaha ini ya, kita usaha dengan benar, ya. Apa yang menjadi hak orang kita berikan. Karena ini juga ujian juga. Karena bagaimanapun saya membawahi 1.500 orang lebih ini menjadi tanggung jawab saya sebagai pimpinan. Kalau saya melakukan satu kesalahan, berarti saya dosanya banyak. Ini gitu aja. Walaupun saya bukan ulama, bukan kiai ya. Intinya berusaha jadi orang baik aja. Itu mungkin kiat-kiat sukses. Dan paling terakhir adalah ya tetap semangat lah ya, karena manusia itu ada dua alam pikiran, bawah sadar dan sadar. Jadi perkuat aja kekuatan alam bawah sadar kita, bahwa kita itu mampu, kita itu bisa, kita itu sanggup gitu. Karena memang kadang-kadang cobaan hidup itu seperti itu. Akhirnya otak kita sendiri yang mengkondisikan bahwa kita ini nggak sanggup, kita itu nggak bisa. Padahal sebenarnya kita bisa. Tapi belum apa-apa, kadang-kadang kita sudah menyerah duluan. Yang penting tetap semangat, jangan pernah takut untuk mencoba, dan jangan pernah takut untuk gagal. Ya. Seperti saya sudah pernah gagal, bahkan mungkin pengalaman yang tidak semua orang alami. Tapi ternyata kalau kita mau berusaha bangkit, kita bisa. Maka kenapa di perusahaan kami PTP ini mungkin satu-satunya perusahaan security sejak tahun 2017 kita yang kerjasama dengan Lapas Barelang, program asimilasi warga binaan. Nah, sempat jadi kontradiktif itu, ya, berlawanan. Banyak customer yang menilai, Pak, Bapak ini gila apa? Masa narapidana ditampung? Padahal kita tidak sadar, mereka itu sudah bebas, artinya sudah menebus kesalahan mereka. Lalu kenapa kita selalu menganggap dia itu jahat? Kalau kita selalu menganggap dia jahat, berarti tidak salah dong kalau dia jahat lagi. Ya, benar kan? Benar. Kita selalu menganggap orang keluar dari penjara, wah, orang jahat, residivis segala macam. Padahal sebenarnya dia itu sudah mau baik. Cuman kita masyarakat nggak percaya. Wah, kamu ini kan penjahat. Padahal dia sudah bebas. Dia keluar dari penjara itu berarti dia sudah bebas. Manusia bebas itu berarti sudah sama dengan kita. Sekarang pertanyaannya, saya mau tanya sama kamu. Emang kamu nggak punya aib? Saya punya. Semua manusia punya aib. Hanya saja saya tidak bisa melihat aib kamu, kamu tidak bisa melihat aib saya. Kalau saja masing-masing kita manusia diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melihat aib masing-masing, mungkin malu semuanya. Orang-orang yang di penjara itu justru orang-orang yang betul beruntung. Kenapa menurut saya? Mereka aibnya dibuka di dunia. Mereka diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sadar bahwa kamu harus berubah. Kamu sih hukum di dunia. Dia udah menjalani dosa-dosanya, ditebus, selesai. Nah, kenapa di PTP kita tampung mereka? Karena mereka tuh ya sama seperti siapapun, punya kesempatan untuk jadi baik, gitu, ya kan? Tuhan aja maha pengampun kok. Nah, apakah mereka yang sudah menebus dosa-dosanya di penjara tidak boleh jadi orang baik? Boleh, ya kan?
Hanya saja masyarakat selalu berasumsi orang jahat. Tuhan saja Maha Pengampun kok, malah kita yang lebih menghukum gitu. Nah itulah kenapa di perusahaan kita tampung. Alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 11 orang yang bekerja di kita dan bagus-bagus. Mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka justru orang-orang yang punya kesadaran bahwa dia diselamatkan, bahwa dia diberikan kesempatan di perusahaan ini. Maka mereka bertekad, mereka tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan tersebut. Karena jarang orang yang memberikan kesempatan, karena selalu beranggapan bahwa mereka ini tidak baik. Seperti itu. Itulah kira-kira. Oke, buat Bapak terima kasih Ya. sudah memberikan waktu hadir di acara saya. Oke, saya ucapkan terima kasih Ya, Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Oke, buat pemirsa, kita sudah mendengarkan kisah seorang yang dulunya pernah mengalami kegagalan, sekarang menjadi bangkit dan memiliki karyawan yang mempekerjakan 1.500 lebih. Semua orang memiliki kesempatan untuk sukses. Tidak menutup kemungkinan bagi keluarga yang miskin, cacat fisik, ataupun dari keluarga yang tidak mampu. Semua orang memiliki kesempatan tergantung bagaimana dia menggapai kesuksesannya. Oke, di ujung acara saya akan mengakhiri acara saya tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode yang akan mendatang. Terima kasih.